Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam, Pak. Pak. Ya, bisa kita mulai ya teman-teman untuk perkuliahannya. Jadi selamat datang kembali di perkuliahan kita pada siang hari ini ya, sesuai dengan jadwal ya, hari Selasa ya pukul 1 untuk mata kuliah energi alternatif ya, di mana untuk pertemuan hari ini itu kita sudah masuk ke pertemuan di minggu ke-9 ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman sudah melewati ya ujian tengah semesternya di minggu lalu ya, dan saat ini masih dalam proses koreksi ya teman-teman ya. Dan sedikit menginformasikan ya teman-teman bahwa untuk mata kuliah energi alternatif ini secara persetujuan ya kemarin sudah lolos untuk diikutsertakan dalam program praktisi mengajar ya. Dan rencananya para praktisi itu ada 2 orang yang nanti akan mengisi di perkuliahan ini ya teman-teman. Yang insya Allah nanti mudah-mudahan ya itu akan mulai mengisi di minggu ke-10 ya, harapannya nanti minggu ke-10 sudah bisa mengisi ya. Tetapi kalau sesuai dengan ketentuannya ya, harusnya mulainya di minggu ke-11 ya, tetapi karena berhubung minggu ke-11 itu libur, jadi ya kita mulai masuk di minggu ke-10 ya teman-teman. Jadi nanti mulai di minggu ke-10 itu praktisi akan mulai mengajar ya. Tapi nanti informasi lebih lanjut ya nanti dari Pak Ilham terkait dengan itu. Dan tadi ada 2 orang praktisi yang akan mengajar, 1 orang nanti dari BRIN ya, dari BRIN yang duduknya Batan ya namanya, Badan Tenaga Atom Nasional atau ya BRIN ya, dari terkait dengan nuklir ya, nanti topiknya beliau itu praktisi di bidang nuklir. Dan satu lagi nanti ada praktisi dari Adaro Energy ya kalau tidak salah, itu beliau bidangnya di hidrogen ya, hidrogen. Jadi nanti saya akan mengisi, mudah-mudahan ini terakhir ya, nanti teman-teman akan dilanjutkan oleh praktisi mengajarnya ya. Jadi silakan teman-teman tetap ikuti perkuliahannya ya, serap ilmu yang banyak dari praktisinya. Teman-teman silahkan banyak bertanya juga ya terkait dengan materi yang disampaikan juga gitu. Dan ya kurang lebih itu, dan minggu ini saya akan coba sampaikan materi lanjutan yang ini masih menjadi bagian dari saya ya teman-teman, yaitu terkait dengan blue hydrogen ya, atau hidrogen biru ya. Nah, itu mungkin untuk pembukaannya, dan tadi teman-teman sudah absen ya. Seperti biasa sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, untuk meminta ya kemudahan, kelancaran bagi kita semua dalam menerima pelajaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Oke, jadi di beberapa minggu sebelumnya ya teman-teman sudah saya berikan materi ya terkait dengan gray hydrogen ya. Harapannya kemarin teman-teman sudah pelajari, berhubung karena kan salah satu soal UTS itu mengambil terkait dengan gray hydrogen ya. Jadi saya harap teman-teman sudah membaca materinya. Dan
Materi hari ini ya, ini merupakan lanjutan ya dari gray hydrogen itu sendiri ya, yang dikenal dengan namanya blue hydrogen. Saya coba share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini saya tidak perlu fullkan, takutnya nanti dia macet. Biasanya dia nanti tidak. Oke, teman-teman semua sudah tahu ya, kemarin metode produksi dari hidrogen sendiri ada bermacam-macam ya. Salah satu metodenya itu namanya ada dikenal dengan steam methane reforming ya. Jadi steam methane reforming itu merupakan salah satu metode yang saat ini cukup banyak digunakan di industri ya untuk bisa menghasilkan hidrogen ya. Di mana nanti hidrogen itu sendiri dihasilkan ya dari bahan bakunya gas alam yaitu CH4 ya, yang direaksikan dengan steam. Dalam hal ini itu H2O atau air ya, air yang berubah dalam bentuk uap. Nah, itu direaksikan, teman-teman semua sudah tahu reaksinya kan ya, CH4 plus H2O akan menghasilkan CO plus H2 ya, dengan koefisien reaksi masing-masing ya, di mana CO plus H2 itu dikenal dengan namanya syngas atau synthetic gas ya. Kemudian dari CO dan plus H2 itu sendiri kemudian diolah kembali di namanya water gas shift reaction ya, atau CO shift converter namanya, di mana karbon monoksida ya yang dihasilkan dari reaksi steam methane reforming sebelumnya itu direaksikan kembali dengan H2O ya, atau dengan steam kembali gitu ya, tetapi dengan kondisi proses yang berbeda ya. Kalau yang satunya itu dia bersifat endotermis ya, di mana dia membutuhkan energi untuk bisa mengubah dari CH4 dan H2O itu menjadi CO dan H2 ya, hidrogen. Nah, kalau yang CO shift tadi itu dia reaksinya bersifat endotermis ya. Tadi eksotermis, yang satunya dia endotermis ya. Jadi dia tidak membutuhkan panas ya, justru dia nanti menghasilkan panas. Kayaknya kebalik saya. Endotermis itu yang dia membutuhkan panas, eksotermis dia yang menghasilkan panas. Jadi dia nggak membutuhkan energi ya. Nah, kemudian dari CO itu nanti akan bereaksi kembali dengan H2O menghasilkan CO2 plus H2 ya. Nanti CO2 plus H2-nya nanti diambil kembali ya, bergabung dengan H2 yang sudah dihasilkan. Itulah metode yang kemudian digunakan untuk menghasilkan hidrogen. Nah, CO2-nya yang dihasilkan dari proses reforming itu tadi, itu kemudian akan dibuang ya teman-teman, akan dilepaskan ke lingkungan ya melalui proses namanya CO2 removal namanya ya. CO2 removal itu tujuannya memisahkan kandungan CO2 di dalam aliran H2 tadi atau hidrogen ya, sehingga nanti dihasilkan hidrogen dengan kadar yang murni gitu ya. Nah, hidrogen yang dihasilkan teman-teman ya dari proses steam methane reforming itu tadi dikenal dengan namanya gray hydrogen. Istilahnya gray hydrogen itu karena mengacu dari bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya sendiri berasal dari gas alam yang masih merupakan bagian dari energi fosil, dan juga adanya CO2 ataupun karbon dioksida yang dilepaskan ke lingkungan. Jadi kan warna dari hidrogen itu sendiri kan sebenarnya mengindikasikan dari seberapa bersih gitu ya, seberapa bersih dari hidrogen yang dihasilkan. Gitu. Semakin dia sumbernya berasal dari fosil dan dia menghasilkan emisi yang besar, maka warnanya itu cenderung akan gelap, gitu ya. Bukan gelap sih, maksudnya warnanya black, gray gitu ya. Nah, kalau dia dihasilkan oleh energi terbarukan misalnya ya, ataupun energi nuklir nanti, ataupun nanti ya macam-macam, itu dia akan cenderung warnanya ya bisa aja warnanya pink, bisa yellow, bisa aja hijau atau green hydrogen ya. Jadi tergantung dari bahan bakunya ya, kemudian seberapa besar tingkat emisi yang dihasilkan ke lingkungannya. Nah, kita ambil hidrogen yang saat ini nanti kita akan diskusikan, yaitu namanya blue hydrogen. Jadi blue hydrogen itu sendiri
ini masih merupakan bagian dari prosesnya yang steam methane reforming tadi, ya. Jadi pada dasarnya dia itu adalah grey hydrogen, tetapi yang membedakannya dengan grey hydrogen itu adalah blue hydrogen itu memanfaatkan satu teknologi yang dikenal dengan namanya CCUS. Nggak boleh saya nyebutnya CCUS karena bahasa Inggris, CCUS ya. Jadi Carbon Capture Utilization and Storage atau CCS, Carbon Capture and Storage. Ya. Jadi teknologi ini digabungkan dengan teknologi yang steam methane reforming itu tadi, ya. Dengan prinsipnya sendiri yaitu CCS ini atau CCUS ini akan mengambil ya CO2 yang tadinya di grey hydrogen itu dilepaskan ke lingkungan, tetapi alih-alih dia dilepaskan ke lingkungan, dia diserap. Ya, jadi diambil oleh teknologi CCS ini tadi dan ditangkap gitu ya. Makanya disebutnya capture ya. Dan juga kemudian disimpan. Ya. Jadi tidak dilepaskan ke lingkungan, tetapi dia itu ditangkap dan disimpan. Ya. Nah, proses menangkap dan menyimpan karbon dioksida inilah yang menyebabkan grey hydrogen itu tadi yang seharusnya tadi dia menghasilkan emisi gitu ya, tetapi dengan adanya teknologi CCS ini dia jadi tidak menghasilkan emisi. Jadi dia ya emisi yang dihasilkan itu tidak dihasilkan dari proses produksinya gitu ya, sehingga hidrogennya jadi lebih bersih lah gitu ya. Makanya warnanya berubah tingkatan warnanya. Dari warnanya tadi grey hydrogen dengan CO2-nya tadi diambil, ditangkap dan disimpan, maka dia berubah jadi blue hydrogen. Jadi kurang lebih ini prosesnya ya. Jadi dari CH4 dia masuk ke dalam sistem pipeline and compression, ya masuk ke dalam sistem tadi reformer ya steam methane reforming. Nah, dia menghasilkan H2 dan CO2 tadi kan ya. Hasilnya dari CO shift tadi. Nah, CO2-nya diambil dan disimpan di dalam sistem CCUS ini tadi. H2 yang dihasilkan, alih-alih dia tadi grey hydrogen berubah menjadi blue hydrogen. Nah, saat ini ya teman-teman, for your information aja bahwa Indonesia salah satu perusahaan ya penghasil amonia terbesar di Indonesia, nama perusahaannya itu PT Panca Amara Utama, yaitu mereka punya pabrik amonia di daerah Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya, atau Sulawesi Utara kalau nggak salah, Sulawesi Utara di Kabupaten Banggai namanya, ya, di mana pada awalnya itu mereka menghasilkan ya hidrogen ya atau amonia itu sendiri menggunakan bahan bakunya gas alam ya, dan CO2-nya saat ini kondisinya itu dilepaskan ke lingkungan. Makanya mereka teknologi yang mereka gunakan itu ya masih merupakan grey hydrogen itu ya untuk bisa menghasilkan amonia. Nah, di beberapa tahun ke depan ya itu mereka sudah mulai merencanakan ya bahwa mereka akan menggunakan teknologi CCS tadi ya. Jadi teknologi CCS itu tadi akan mereka akan menyimpan ya. Jadi mereka itu akan menyimpan CO2 yang mereka lepaskan selama ini ke lingkungan itu ke dalam reservoir gas yang ada milik Pertamina ya. Di situ ada reservoir gas yang sudah lama gitu ya dan tidak terpakai lagi karena cadangan gasnya sudah habis. Nah, rencananya akan disimpan di situ ya. Jadi mereka menyebutnya namanya Blue Ammonia Project ya. Jadi tadi amonia biasa ya, yang dihasilkan itu dari hidrogen grey hidrogen ya. Kemudian ketika mereka nanti mengimplementasikan CCS ya, sehingga nanti hidrogennya tadi dari grey berubah jadi blue dan hidrogen blue-nya tadi dipakai buat menghasilkan amonia, maka mereka menyebutnya itu adalah blue ammonia. Ini masih dalam proses kajian dan studi ya dalam pengimplementasiannya, tetapi blue hydrogen ini sendiri sebenarnya teman-teman menjadi solusi yang paling memungkinkan ya bagi teknologi yang sudah ada saat ini di industri untuk bisa menghasilkan hidrogen yang lebih ramah lingkungan. Itu ya, karena
Kalau menggunakan green hydrogen, teknologinya sudah berbeda ya teman-teman ya, tidak menggunakan steam reformer lagi gitu ya, atau ya SMR lagi. Jadi yang sudah banyak di industri saat ini tuh yang paling dominan yang menggunakan steam methane reforming ini tadi gitu ya. Jadi yang paling possible itu ya solusinya untuk menurunkan tingkat emisi karbon dioksidanya itu adalah dengan memanfaatkan CCS. Oke, itu untuk pengantarnya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana prinsip dari carbon capture dan storage itu sendiri? Ya, jadi sesuai dengan namanya ya teman-teman ya, ada dua proses yang ada di situ yang tertulis di namanya ya, yaitu ada capture dan juga storage. Ya, di mana di capture itu sendiri ya artinya CO2 itu yang tadinya bergabung dengan aliran gas lain ya tadi kayak CO2 dan H2 misalnya. Nah, itu dialirkan ya menuju ke suatu proses ya, ke suatu alat ya, biasanya namanya itu scrubber ya. Scrubber di mana di situ akan gas itu sendiri akan dikontakkan namanya ya, akan dijumpakan gitu ya atau ditemukan dengan suatu media gitu ya, baik itu padatan atau juga bisa juga cairan gitu ya. Yang mana media itu sifatnya senang dengan CO2 ya. Tapi tidak senang dengan zat yang lain. Jadi dia hanya cinta dengan CO2 aja. Jadi ketika mereka bertemu gitu ya, maka CO2 ini itu akan langsung terikat gitu ya, akan langsung ikutlah sama media ini tadi, baik itu padat maupun cairan ya. Sehingga nanti CO2-nya ya terpisah dari aliran yang produknya itu tadi. Ketika CO2-nya sudah dipisahkan, baru nanti dia akan diambil gitu ya dan kemudian dialirkan ya menggunakan kompresor ya, karena dia sifatnya tadi gas ya. Dan diinjeksi, jadi dimasukkan ke dalam sumur tadi bekas sumur gas atau minyak gitu yang sudah kosong, artinya kan di sini punya ruang yang luas gitu ya. Nah, ini bisa diisi dengan CO2. Jadi CO2-nya itu gambarannya dia dikembalikan lagi lah, karena kan dia berasal dari fosil, dari bersamaan keluarnya dengan minyak bumi atau gas bumi. Ya kita kembalikan lagi ke situ ya, jadi nggak dilepaskan ke udara ya, dengan demikian dia tidak menimbulkan pencemaran gitu ya, dia tidak menghasilkan atau yang kita kenal dengan pemanasan global ya. Jadi kurang lebih itu prinsipnya, simpelnya ya teman-teman. Dan dari proses CO2 capture ini sendiri ya itu ada berbagai macam tipe gitu ya, tergantung nanti dari penggunaannya sendiri. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan proses penangkapannya. Nah, ini saya coba gambarkan kira-kira bagaimana sih proses storage-nya ya. Jadi proses penyimpanan CO2 itu sendiri ya, atau proses injeksi CO2 ke dalam reservoir itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah tapi belum pernah ya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah magang ataupun KP di tempat lapangan perminyakan misalnya ya. Jadi salah satu ada dikenal dengan namanya metode EOR namanya, atau Enhanced Oil Recovery. Jadi metode Enhanced Oil Recovery itu adalah satu metode yang digunakan untuk bisa meningkatkan produksi dari minyak bumi maupun gas bumi. Biasanya minyak bumi ya biasanya. Nah, ada banyak macam teknologi EOR ya, salah satunya itu adalah CO2 injection. Ada juga namanya steam injection. Kalau di lapangan minyak bumi yang ada di Riau ya, di daerah Duri itu kalau teman-teman tahu yang dulu dioperasikan oleh Chevron, itu mereka menggunakan steam injection ya, karena tipikal minyak yang dihasilkannya itu minyak berat ya, heavy oil. Jadi heavy oil itu cenderung membutuhkan pendorong gitu ya untuk dia bisa keluar dari dalam reservoirnya menggunakan steam ya. Nah, sedangkan kalau di daerah
di sebelum Duri itu ya ada daerah lapangan perminyakan namanya Minas ya, juga sama di Riau juga itu. Nah, itu cenderung minyaknya lebih ringan ya, jadi dia light oil gitu. Kalau light oil itu dia tidak membutuhkan steam ya untuk bisa membantu meningkatkan produksinya, tetapi bisa menggunakan gas. Nah, biasanya gas yang digunakan itu adalah CO2. Nah, jadi CO2 injection ini contohnya ya ini yang ada di Sleipner Field ya, ini yang dioperasikan oleh Statoil ya, teman-teman. Nah, mereka sudah biasa ini menginjeksi CO2 ke dalam lapangan minyaknya. Ini platformnya di lepas pantai ya, offshore. Nah, di bawahnya ini kan ada lapisannya gitu. Mereka menggunakan CO2 untuk bisa membantu meningkatkan produksi. Ya. Nah, CO2 yang tadi ditangkap itu bisa dialihkan ke sini atau bisa dimasukkan ke dalam CO2 injection ini supaya dia juga kita bisa mendapatkan benefit bukan hanya tadi kaitannya dengan lingkungan gitu ya, tetapi juga meningkatkan produksi dari minyaknya ini tadi juga. Nah, ini contoh dari gambaran ya dari storage capacity. Nah, ini contohnya misalnya yang ada di Jerman misalnya ya. Jadi mereka melakukan pemetaan gitu ya. Saat ini juga sama, Pertamina itu juga sudah teman-teman ya, mereka mempersiapkan gitu ya, karena ya kita tahu sendiri Pertamina itu sendiri ya perusahaan minyak terbesar yang ada di Indonesia dan sudah barang tentu pasti mereka yang punya asetnya gitu ya, aset dari reservoirnya itu mereka sudah punya banyak gitu. Jadi yang paling memungkinkan memang untuk bisa menjadi pemain di bisnisnya carbon storage ini sendiri ya Pertamina ya teman-teman ya, di mana mereka sudah punya data ini tadi, kira-kira di reservoir mana yang bisa dipakai buat menyimpan CO2-nya tadi. Ya, jadi mereka sudah sempat untuk ya bahkan mempresentasikan lah gitu ya ke beberapa industri gitu ya, untuk tadi memperkenalkan teknologi carbon capture-nya itu tadi itu dan menyimpannya. Ya percuma aja kalau CO2-nya itu hanya ditangkap tapi tidak disimpan, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi dia harus ditangkap dan disimpan. Nah, mereka sudah ready. Ini contohnya ya, ini ada storage-nya gitu ya. Ini gambaran yang warna orange ini sendiri gitu. Ini bisa dipakai buat menyimpan CO2. Ini berada di bawah tanah ya. Jadi di bawah Eropa ini di Jerman. Nah, biasanya mereka punya storage capacity namanya. Jadi mereka punya kapasitas. Ya. Nah, di mana di kapasitas ini nanti ya mereka akan bisa menyimpan sejumlah besar CO2. Ya. Contohnya ini di Steinreich Structure ya, ini ada di Jerman juga ya. Jadi reservoir ini sendiri bisa menampung 1,4 miliar ton ya, 1,4 miliar ton CO2. Itu jumlahnya banyak banget ya teman-teman ya. Atau ekuivalen dengan emisi yang dihasilkan oleh 6.000 megawatt. Jadi kalau ada pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga gas gitu ya yang menghasilkan 6.000 megawatt sepanjang hidupnya. Jadi bisa menyimpan sebanyak itu ya. Jadi ya ini bisa menjadi solusi ya. Dan blue hydrogen itu sendiri bisa digunakan dengan lebih ramah lingkungan lah, katakanlah seperti itu ya. Oke, nah ini contoh dari pemetaannya ya teman-teman. Jadi mereka mencoba mensimulasikan dari reservoirnya sendiri ya. Jadi ini merupakan gambaran dari reservoirnya, dia ada cekungannya ini ya. Nah, biasanya nanti ketika kita menginjeksikan gas gitu ya, gas itu kan cenderung lebih ringan ya. Jadi karena dia itu lebih ringan, dia akan mengisi di bagian atas ini tadi ya, di cap-nya ini ya. Dan karena dia bentuknya gas juga dia akan mengisi ruangan ya. Jadi setiap ruangan-ruangan yang ada di dalam reservoir ini dia juga akan mengisi. Oke. Ini geological structure modeling-nya ya teman-teman. Jadi mereka sudah
juga sampai mensimulasikan ya kira-kira bagaimana gambaran struktur geologinya sampai ke 10.000 tahun lagi gitu ya. Nah, itu kurang lebih terkait dengan storage-nya. Jadi prinsipnya tadi ya teman-teman, setelah ditangkap CO2-nya akan disimpan di dalam reservoir. Ya, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari capture-nya ya. Jadi bagian capture ini sendiri, teman-teman ya, terdiri dari 3 jenis ya atau 3 tipe ya. Di mana tipe yang pertama ada namanya post combustion capture ya, di mana di post combustion capture itu teknologi dari CCS-nya itu dipasang ya setelah dari proses pembakaran ya, atau setelah dari proses produksi dari hidrogennya ya. Yang mana yang merupakan bagian dari CCS-nya? Yang ini. Yang ini ya, yang warna silver ini. Nah, ini merupakan bagian dari sistem carbon capture storage-nya. Ya, ini carbon capture-nya salah, storage-nya tadi udah. Ini bagian dari carbon capture. Jadi yang pertama itu ada sulfur removal, ya. Jadi kalau dia ada kandungan sulfur dia dipisahkan. Kalau dia di prosesnya steam reforming dia tidak ada sulfur removal ya, dia langsung aja menuju ke carbon dioxide absorbernya atau scrubbernya ya. Jadi di sini dia akan gasnya itu tadi ya, di sini dia akan masuk pada bagian bawah kolomnya ini tadi, dia bentuknya kayak kolom gitu ya teman-teman. Dari bagian bawah, nanti dari bagian atas akan ada cairan ya, yang dia itu tadi sifatnya senang dengan karbon dioksida, akan disiram dari bagian atas ya. Jadi antara gas itu akan mengalir ke atas kan ya, dan cairan karena dia densitasnya lebih berat, jadi dia akan jatuh ke bawah, jadi dia akan mengalami counter-current kontak ya, jadi kontak yang berlawanan gitu. Nah, selama kontak itu terjadi, maka terjadilah perpindahan massa dari CO2 itu sendiri ke cairan dari yang menyerap CO2 tadi. Ya. Kemudian ya gas yang dihasilkan artinya sudah dibebaskan dari CO2 atau hidrogen yang dihasilkan tadi sudah dibebaskan dari CO2, dan setelah itu nanti dari absorbernya itu bagian bawahnya akan menghasilkan namanya CO2 rich absorbent namanya. Absorben yang CO2 rich ini untuk dia bisa dipakai kembali harus dipisahkan ya, CO2-nya harus diuapkan gitu ya. Jadi dipisahkan di alat namanya stripper. Jadi stripper ini cairan CO2 absorbennya tadi yang sudah mengandung CO2 akan dipanaskan gitu ya. Dan karena panas nanti CO2-nya akan terpisah ya. Jadi dia lepas dari absorbennya dan akan mulai masuk ke dalam proses transportasi dan penyimpanan. Ya. Kemudian absorbennya setelah dia selesai disimpan, maka dia akan digunakan kembali. Jadi dia akan disirkulasikan kembali, ya, digunakan secara terus-menerus ya teman-teman, untuk bisa menghilangkan CO2 dari proses. Nah, teknologi dari post combustion ini sendiri atau post production ini tadi ya, ini sudah komersial saat ini ya teman-teman, dan sudah ada digunakan di beberapa teknologi ya. Jadi di teknologi steam methane reforming sendiri ya, yang masuk bagiannya itu untuk memproduksi amonia ya, biasanya di teknologi pabriknya itu sudah dilengkapi dengan teknologi carbon capture ini tadi ya. Jadi sudah ada proses absorpsinya ini tadi ya, dia menyimpan ataupun menangkap CO2-nya tadi. Tetapi memang teknologinya ini cenderung mahal ya. Yang mahal itu sebenarnya bukan dari proses ininya ya, dari alatnya, tetapi yang mahal itu adalah cairan yang menyerap CO2-nya ini ya. Jadi CO2 rich absorbennya ini tadi ya, itu yang harganya mahal ya. Jadi kalau tidak salah itu harga satu drumnya ya, drum yang ukuran besar itu ya biasa gitu, itu bisa sampai 700-800 juta ya satu drumnya ya. Bayangkan untuk mengisi sistem yang besar seperti ini itu butuh berapa ratus drum. Jadi bisa untuk CO2 absorbennya ini aja tuh harganya bisa sampai ratusan miliar ya.
Nah, selain dari teknologi yang ada di pembangkit, misalnya kalau CCS-nya diterapkan di pembangkit seperti ini. Nah, kalau di teknologi carbon capture-nya ini sendiri itu sebenarnya sudah juga diterapkan tadi yang ini saya sampaikan di proses yang misalnya produksi amoniaknya tadi ya. Itu sudah ada ya, atau di proses produksi dari gas alam. Jadi proses produksi dari gas alam itu biasanya melibatkan dari proses yang namanya gas sweetening ya. Jadi gas sweetening itu adalah proses untuk bisa memurnikan ya gas alam sendiri dan memisahkannya dari kandungan CO2. Karena kandungan CO2 itu bersifat asam ya teman-teman ya. Asam dan dia itu juga korosif ya. Makanya di sini inputnya itu dikenal dengan namanya sour gas atau gas asam ya. Karena ada kandungan dari CO2-nya. Nah, dia prinsipnya sama, dia akan masuk ke dalam absorber ya. Di sini dia ada cairannya tadi ya. Di sini disebut dengan namanya cairannya amin, amin solution. Di amin ini merupakan bahan kimia yang mempunyai sifat senang dengan CO2 ya. Biasanya akan ada banyak jenis aminnya ini ya, ada monoetanol amin, ada monodietanol amin, ada macam-macam ya, MDEA namanya, macam-macam lagi. Yang jelas dia itu bahan dasarnya adalah cairan amin ini tadi. Ini prinsipnya sama ya. Jadi setelah dia mengikat CO2 di absorber, dia akan dipisahkan di regenerator atau di stripper tadi. Nah, ini kurang lebih yang lebih detailnya dari prosesnya ya, teman-teman ya. Di banyak peralatannya yang terlibat di dalam sistem ini tadi untuk bisa menyerap ya. Prinsipnya hanya simpel ya, menyerap CO2 saja. Tapi untuk bisa menyerap CO2 itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam proses engineering-nya gitu, nah ini kira-kira bentuk dari prosesnya. Oke, nah itu yang tadi untuk tipe yang pertama post combustion. Nah ini ada yang kedua namanya pre combustion. Jadi pre combustion itu sebelum terjadinya proses pembakaran ya. Jadi dia dipisahkan terlebih dahulu sebelum proses pembakaran ya. Tapi kalau di dalam proses produksinya steam methane reforming, dia tidak bisa menggunakan pre-combustion ini. Dia tetap pasti menggunakan pre-production tadi. Karena CO2-nya belum ada di awal ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau di sini ya dia itu ya sudah dipisahkan dulu CO2-nya dari awal, baru dia digunakan, digunakan untuk bisa menghasilkan macam-macam energi dan lain-lain. Dan terakhir ini ada namanya oxy-fuel combustion. Jadi kalau oxy-fuel combustion itu ya, jadi pembakaran yang dilakukan itu dia menggunakan oksigen murni ya, bukan menggunakan udara. Dan nanti CO2 yang dihasilkan juga akan lebih murni gitu ya. Jadi tanpa ada pengotor yang lainnya gitu, dan dia akan dipisahkan di post combustion juga. Sebenarnya ini prinsipnya post combustion, tetapi untuk bisa menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang lebih murni gitu, maka dia menggunakan teknologi oxy combustion. Ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman ya terkait dengan penjelasan ya mengenai carbon capture and storage-nya ya. Jadi dalam teknologi ini sendiri atau produksi blue hydrogen ini sendiri ya, kalau proses produksinya menggunakan dari carbon capture and storage ini tadi, baru dia bisa dikonsider sebagai teknologi blue hydrogen. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman terkait dengan materi mengenai blue hydrogen. Sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan
yang mau ditanyakan, saya persilakan kalau ada. Ya, boleh, silakan. Yang bertanya. Izin Pak. Iya. Tadi kan buat apa yang blue hydrogen itu kan ininya terbuat dari metana ya Pak ya. Kalau dari gas-gas lain seperti propana itu apa bisa memungkinkan Pak? Propana, maksudnya unsur hidrokarbon lain gitu ya? Iya seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Eko ya. Jadi sejauh ini ya memang yang paling umum ya atau dominan digunakan sebagai bahan baku untuk produksi baik itu grey ataupun blue hydrogen itu adalah CH4 atau metan. Kenapa? Karena dari komposisinya gas bumi sendiri ya biasanya propan ataupun bahan yang lainnya ya metan gitu ya. Yang paling dominannya itu adalah metannya ya. Metannya itu biasanya yang jumlahnya paling banyak. Kayak propan, butan dan lain-lain itu biasanya ukurannya atau jumlahnya itu lebih sedikit ya. Gitu. Jadi terlebih lagi kayak propan ataupun butan itu ya itu justru dipakai di industri lain ya yaitu LPG ya teman-teman. Jadi produksi LPG itu dipakai menggunakan propan dan butan ya. Jadi yang paling umum ya dan juga yang sudah tersedia teknologi untuk produksi hidrogennya itu sendiri adalah dari metan. Gitu. Kalau yang lain ya sebenarnya bisa gitu ya, cuma tidak umum gitu ya dipakai orang untuk bisa menghasilkan hidrogen. Begitu. Jadi kalau industri mau menghasilkan hidrogen, mereka membutuhkan atau menjual hidrogen nanti ya mereka beli gas alam gitu ya. Gas alamnya itu nanti yang diubah menjadi hidrogen. Begitu Eko. Oh iya baik, terima kasih Pak. Ya, jadi saya sendiri belum pernah menjumpai industri lain ya, maksudnya yang menghasilkan hidrogen itu dari gas lain ya, dari hidrokarbon lain karena ya tadi satu karena mungkin memang jumlahnya terbatas untuk komposisi yang lain dan juga tadi dari sisi teknologi yang tersedia itu yang menggunakan metan. Tapi blue hydrogen sendiri sejauh ini di Indonesia belum ada ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalau grey hydrogen sudah banyak, itu di industri sudah banyak digunakan. Tapi kalau blue hydrogen sendiri itu belum ada. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain, boleh. Saya masih tunggu. Tidak ada? Belum ada, Pak.
Oke, kalau belum ada, saya kebetulan punya satu video yang mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami bagaimana prinsip kerja dari blue hydrogen. Akan saya tampilkan ya sebentar teman-teman. Apakah sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah, Pak. Enggak, Pak. Oke, silakan disimak ya teman-teman. If this is the first time you are visiting our channel, please make sure you hit the subscribe button. Hydrogen is the simplest element, and the most abundant substance in the universe. When hydrogen burns, it generates energy in the form of heat, with water as a byproduct. That means energy created from hydrogen generates no atmosphere-warming carbon dioxide, making it one of many potential energy carriers that could help reduce carbon emissions and slow global warming. It should be noted that hydrogen is not a source of energy such as oil, coal, solar, or wind, because it is not possible to find it or extract it from somewhere in the universe. The same as electricity, hydrogen is an energy carrier. It means it must be generated from a source of energy such as wind, solar, coal, natural gas, or other resources. But creating hydrogen and transforming it into a useful format requires energy, and that energy is not necessarily renewable. That process is also inefficient and expensive compared with other forms of energy, renewable or not. If you want us to make this kind of video, make sure you comment below and do not forget to subscribe. Producing hydrogen takes energy because hydrogen atoms don't exist on their own, they are almost always stuck to another atom, often another element. On Earth, hydrogen is particularly abundant in the form of water. Creating pure hydrogen requires breaking those molecular bonds. In the energy business, people refer to hydrogen by an array of colors as shorthand for how it was created. Blue hydrogen is hydrogen produced from natural gas with a process of steam methane reforming, where natural gas is mixed with very hot steam and a catalyst. A chemical reaction occurs, creating hydrogen and carbon monoxide. Water is added to that mixture, turning the carbon monoxide into carbon dioxide and more hydrogen in a process called the water-gas shift reaction. If the carbon dioxide emissions are then captured and stored underground, the process is considered carbon neutral, and the resulting hydrogen is called blue hydrogen. More than 80% of the produced hydrogen in the world is derived from the steam methane reforming method, which is significantly higher than the electrolysis process. In the steam methane reforming method, natural gas is initially cleaned of impurities. To remove sulfur, that can retard hydrogen production, from natural gas, hydrodesulfurization and adsorption techniques with activated carbon are used. The purified natural gas product is mixed with steam and passed over an extremely high-temperature reactor where hydrogen and carbon monoxide are produced. A well-established and least expensive method to produce hydrogen fuel is steam methane reforming, with a conversion efficiency between 74 to 85%. Gray hydrogen is made from natural gas reforming like blue hydrogen, but without any efforts to capture carbon dioxide byproducts. Therefore, against blue hydrogen, gray hydrogen is not clean and an environmentally friendly fuel. Do not forget to subscribe to our channel and turn on the notification.
Ya, itu ya tadi teman-teman ya terkait dengan ya penjelasan tadi kurang lebih videonya dari apa yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap tadi yang disampaikan ya, dan juga teman-teman bisa memahami apa bedanya antara blue hydrogen dengan gray hydrogen. Sebenarnya bedanya sedikit ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya blue hydrogen itu hanya gray hydrogen yang karbonnya atau CO2-nya itu ditangkap ya menggunakan teknologi CCS-nya itu tadi. Ya. Sehingga dengan demikian hidrogen yang dihasilkan itu berubah ya, namanya itu menjadi blue hydrogen. Begitu kurang lebih teman-teman sampai sini. Apakah ada lagi yang kira-kira mau teman-teman tanyakan atau teman-teman diskusikan? Saya persilakan kalau masih ada. Dan sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini gitu ya. Nanti mulai minggu depan ya teman-teman nanti akan mulai diisi ya kalau tidak salah dengan praktisi mengajarnya begitu. Saat ini sedang dikonfirmasi ya, masih dikonfirmasi juga. Nanti ditunggu saja informasi lebih lanjutnya ya. Dan kalaupun ternyata memang sudah ready dari praktisi mengajarnya, nanti Pak Ilham akan menginformasikan di Google Classroom-nya ya. Silakan nanti boleh teman-teman ikuti. Rencananya nanti yang akan mengisi itu dari nuklir duluan ya, dari Pak Umar namanya ya. Beliau salah satu senior di reaktor Kartini ya, kalau teman-teman tahu yang mengoperasikan reaktor Kartini yang ada di Jogja. Nah itu beliau nanti yang akan mengisi ya 3 pertemuan, dan nanti setelah itu baru diisi oleh Pak Putra nanti ya dari Adaro Energy itu terkait dengan hidrogen lainnya ya teman-teman yang sudah dijelaskan. Mungkin saja beliau akan kembali menjelaskan gray hydrogen karena itu cukup yang banyak digunakan saat ini, dan juga mungkin akan ada penjelasan mengenai warna dari hidrogen lainnya. Begitu, dan saya coba absen untuk yang mungkin tadi belum sempat absen ya di sini. Patrick Wilson, Muhammad Alfi Ramaditya, Farhan Murtaja. Hadir Pak. Muhammad Siapa Alfi yang hadir Pak. tadi? Muhammad Alfi. Farhan Murtaja, Ahmad Suyudi, Ayub, Riki Mangihut, Fahmi Arba'in, Pratama Andeska, Ade Aliusa, Hadir Pak. Septiana, Arindi, Toga Manganju, Zaki Hadir, Pak. Zakwan. Toga hadir Pak. Oke. Zaki Zakwan, Safina, Hadir Pak. Fenika Kristiana, Adrian Adli, Hikmalina, Raffi Reski, Erika Wati. Hadir Pak. Hadir Pak. Raffi hadir Pak. Ya, sudah saya panggil semua, dan ya kita cukupkan ya teman-teman untuk pertemuannya. Ya, kenapa Ayub? Izin Pak, nama saya belum. Oh iya, Ayub hadir. Hadir. Ya, terlewat. Patrick Wilson hadir, Pak. Oke. Ya, Supriyono kenapa? Tadi resen. Tidak. Oke. Baik, itu saja ya teman-teman kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nanti seharusnya ya tadi kita siang hari ini itu ada kuis ya, karena seharusnya kuis itu kemarin di minggu ke-7 ya, tapi karena minggu ke-7-nya itu kita libur, dan harusnya tadi saya
kuisnya itu hari ini, cuma tadi saya terlupa untuk menginformasikan teman-teman ya, jadi takutnya nanti sifatnya mendadak gitu ya, jadi kan saya cari waktu lain ya, mungkin di pertemuan terakhir ya, mungkin ya, nanti setelah praktisi mengajar, itu sebelum UAS ya, nanti kita akan coba adakan sebentar untuk kuisnya gitu ya teman-teman. Ya akan saya coba sampaikan lagi ya.